Dan mudah-mudahan pengajian ini tidak bisa menjadi sebuah wasilah agar kita bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un billahi lahu al-Fatihah. Kita melanjutkan ayat surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau terjemah perkataannya itu, wa idza, dan ketika kila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan fil ardi, di atas muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya kami, nahnu, kami muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala, tidaklah, innahum, sesungguhnya mereka humul mufsiduna, mereka orang yang berbuat kerusakan. Wa idza, dan ketika kila dikatakan kepada mereka lahum, kila lahum dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, sebagaimana amanan nasu, orang-orang pada beriman. Qalu, mereka berkata, anu minu, apakah kami beriman, kama, sebagaimana amanas sufaha, orang-orang bodoh pada beriman. Ala, tidaklah, innahum, sesungguhnya mereka humus sufaha, mereka orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak mengetahui. Tafsir ayatnya, wa idza qila lahum, ketika dikatakan sama mereka, maksudnya ketika dikatakan kepada orang-orang munafik. Jadi waktu itu orang-orang beriman ngomong sama munafik, la tufsidu. Jadi yang namanya fasad di sini bukan kerusakan. Jangan kamu berbuat kerusakan, maksudnya jangan kamu membuat sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya kerusakan, yang bisa mendatangkan mafsadah. Contoh bagaimana? Menebarkan fitnah. Ketika saya datang menebarkan fitnah, saya nggak berbuat kerusakan waktu menebarkan fitnah. Orang saya ngomong, cuman kan akibat omongan saya ini bisa rame orang. Nah ini saya katakan sama orang munafik, lah terus itu jangan berbuat kerusakan. Nah waktu itu orang munafik itu pada zaman Rasulullah itu, ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka ikut sama Nabi. Nah pengen pulang kampung, kangen ke Mekah. Pas pulang kampung ditanya sama orang kafir Quraisy, sini gue bayar deh berapa informasi, tolong berapa kekuatan kaum muslimin yang ada di Madinah sana, Nabi Muhammad senjatanya apa aja, siapa aja yang bakal jadi panglima, ntar gue bayar informasinya. Oke deh, gue kasih informasi tapi bayar ya. Iya, dikasih duit. Nah ketahuan di Madinah, lu kenapa kau begitu? Kata kaum muslimin, kata Nabi Muhammad, kenapa kamu bayar informasi gitu, bisnis kayak begitu, bisnis informasi intelijen begitu? Kami kan nggak merusak Muhammad itu. Kata Nabi Muhammad, itu kamu berbuat kerusakan, kami nggak merusak. Kok nggak merusak? Kata Nabi, ya kami kan cuma jual informasi. Kami kan nggak menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah, kami cuma jual informasi, jadi nggak salah dong. Sama seperti halnya begini. Ada orang jual minuman keras. Jangan jual bir. Gua kan gak mabok. Cuma kan gara-gara lu orang pada mabok. Nah ini dikatakan dia itu berbuat kerusakan dan mendatangkan kerusakan. Seperti ini ada acara, biasanya kalau akhir tahun tuh ada organ tunggal kan. Ada acara organ tunggal, rame. Kita dagang teh botol, dagang minuman aqua. Ini kita dikatakan berbuat kerusakan. Kenapa?
Karena ada kita di situ yang joget, aus, minum, balik lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak jual di situ, kan yang joget datang pulang ke rumah dia kalau aus. Nggak mungkin dia balik lagi. Kalau rumahnya di sana dia jauh, nggak mungkin balik-balik dia aus, minum lagi pulang sana. Karena kita ada di situ, jualan di situ, itu yang kita mendatangkan kerusakan bagi orang lain. Ya, kita lihat ada orang sering jual minuman keras, saya nggak mabuk kok. Iya, cuma kan gara-gara dia orang pada mabuk. Orang yang jual narkoba, dianya nggak pakai narkoba, tidak. Cuma gara-gara dia orang pada mabuk narkoba. Nah, yang dikatakan ini orang berbuat kerusakan. Makanya para ahli tafsir mengatakan apa? An-nahi anil asbab. Jadi larangan yang menyebabkan ilal fasad, mendatangkan satu kemafsadah, satu kerusakan. Nah, orang-orang munafik dari zaman Rasul itu seperti itu. Jadi ketika mereka berbuat satu kerusakan, mereka katakan apa? La tusidu fil qalu, mereka bilang innaman nahnu muslimun, kami enggak berbuat kerusakan. Sama seperti orang yang dagang minuman keras. Ketika ditanya, kamu itu jual minuman keras di sini, orang pada mabuk. Kita nggak jual minuman keras kok. Kan gitu. Kita berbuat kebaikan, namanya saya dagang, saya kan harus nafkahin anak saya, istri saya. Saya dagang ini nafkahin anak saya, istri saya. Saya nggak berbuat kerusakan. Cuman kan gara-gara dia dagang, dia orang pada mabuk. Nah ini, makanya orang-orang munafik itu yang kayak gini nih sepanjang masa. Kita punya tempat, disewain orang di situ, disewain buat main judi, ya kan? Ketika ditanya, lu kok nyewain tempat? Gue sih nyewain tempat bukan buat main judi, buat dikontrakin, buat ditidin. Emang dia aja itu kan urusan dia, main judi bukan salah gue. Cuma kan gara-gara kita. Nah, jadi orang-orang munafik itu dia berbuat satu kesalahan, tapi dia mengatakan saya berbuat kebenaran, saya buat kebaikan. Ini kan saya nyewain, ini kan buat anak istri saya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Mereka itu berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Kenapa kok ketika berbuat kerusakan mereka tidak menyadari? Penyebabnya karena mereka sudah menjadi darah daging. Jadi perbuatan kayak gitu udah menjadi darah daging bagi mereka. Contoh beginilah, kita biasa bohong. Ketika kita berbohong, udah biasa, kita tenang. Kenapa? Udah teman darah daging. Tapi ketika kita itu nggak pernah berbohong, belum jadi darah daging, membohong itu belum jadi tabiat, belum jadi watak. Waktu kita berbohong itu nggak bisa tidur malam. Aduh iya, aduh gimana ya, aduh gimana. Sama seperti orang berbuat dosa. Kalau sudah biasa berbuat dosa, ketika dia berbuat dosa, dia tenang saja. Tenang. Orang maling nih, biasa maling. Ya kan, maling rumah orang. Dia tenang aja. Emang udah biasa. Udah jadi tabiat. Tapi kalau orang itu belum pernah maling sama sekali, masuk rumah orang itu gemeteran. Panas dingin. Saya yakin panas dingin. Jadi perbuatan kerusakan, mafsadah, perbuatan dosa, kalau ini sering, sulit. Sama lah seperti kita misalnya nyium perempuan. Kalau memang dia nggak pernah nyium perempuan, sekali nyium perempuan itu keringetan. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa aja. Emang udah jadi darah lagi, jadi waktu. Begitu kira-kira. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ala innahum humul mufsidun. Ala di sini takkid. Inna takkid juga. Hum takkid juga. Penegasan. Humul mufsidun. Mereka itu orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Taunya mereka itu berbuat kebenaran. Nah, orang-orang yang kayak gini, model kayak gini banyak sekarang ini. Casingnya aja yang beda. Dalamannya sama, neksian juga, apa Cina. Cuman casingnya aja ya, ada yang casingnya apa orang kelurahan, ada casingnya ini ustadz, ada casingnya tokoh agama, tokoh masyarakat, ada casingnya, banyak casingnya aja. Sebetulnya sama yang kayak gini, banyak yang kayak gini. Kita lihat di sekitar kita. Dia berbuat kerusakan, ngakunya berbuat kebaikan, dia nggak sadar, nggak nyadarin. Makanya
Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya. Ayat surat Al-Baqarah ini, jangan sampai perbuatan kita seperti mereka. Jadi dosa itu kalau dipelihara akan jadi tabiat, akan mendarah daging, akan jadi watak. Kalau sudah menjadi tabiat, repot, nggak pernah nyadari kita berbuat salah. Makanya kita coba, kalau selama ini kita merasa kita bener aja, selama ini kan kita bener aja, kalau apa bener aja, coba merasa kita salah. Saya ketika ngelihat anak gitu, dia salah, jangan dibenarkan. Kalau dia salah, tetap disalahkan. Walaupun dia berkelahi dengan anak tetangga, kalau dia salah, salah. Sebab kalau dia dibenarkan, dia akan terbiasa benar. Akhirnya dia nggak tahu salah. Kenapa? Benar itu jadi watak dia, udah jadi mendarah daging buat dia. Kalau gue berantem, gue harus benar. Dimenangin orang tuanya, dibela sama orang tuanya, dibela sama keluarganya. Kalau salah, tetap harus katakan salah. Nanti dia jadi watak. Apa-apa pengen bener aja, semuanya pengen bener aja, gitu sama orang. Nah ini watak Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran buat kita. Jangan sampai seperti itu, kata Allah. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas. Ketika orang-orang munafik itu diajak, beriman sama tuh orang-orang pada beriman. Siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang-orang Yahudi itu pada beriman semua. Ayo, tuh lihat tuh, ayo beriman. Mereka katakan, anu minu kama amanan nas, amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu pada beriman? Jadi mereka katakan, apa gua mesti sama sama dia? Wah, gua bisa sama dong, gua dia mau orang bego. Dia mau beriman sama kamu Muhammad ya, karena dia orang susah, orang bego, makanya dia beriman sama kamu, kita kan enggak gitu. Makanya Allah bilang, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang bego itu kamu, kata Allah, tapi kamu nggak tahu kebegoan kamu. Jadi apa ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini, sufaha itu dari kata safih. Jadi orang yang otaknya enteng, orang yang bodoh, kuadrat, agam, dia bener lah udah pokoknya. Dia orang bengong gitu. Dia apa aja udah ngikut aja. Nah orang yang ngikut Nabi Muhammad itu dikatakan orang yang paling bodoh sama orang-orang. Makanya Allah tahu, orang yang bodoh itu adalah kamu. Kenapa? Orang yang pintar itu bukan orang yang punya titel insinyur, dokter, randes, ashab, SE, bukan. Orang yang pintar itu adalah orang yang tahu di hadapannya jalan yang benar, dia lakuin, itu orang pintar. Nah kalau dia punya titel, mau SH, mau dokter randes, mau SE, mau ASC, mau doktor, mau MA, kalau dia tahu jalan yang benar dia nggak tempuh, berarti dia orang bodoh. Bukan patokan dari titel. Kadang-kadang kita kan lihat dari titel. Imam Syafi'i dulu nggak ada titelnya. Dokter-dokter ngaji kitabnya Imam Syafi'i. Nabi Muhammad gak punya titel. Ya kan? Kita kadang-kadang suka terpaku dengan yang kayak gitu. Assalamualaikum Pak. Lagi pengajian Pak. Iya. Bentar ya. Kayak seperti itu. Yang kita lihat seperti itu. Jadi kita itu kadang-kadang melihat, oh yang ini ceramah dokter Andes, oh ini SAG, oh ini MAG. Kalau dia nggak tahu jalan yang benar di hadapan dia nggak tempuh, berarti dia orang bodoh. Jadi udah tahu ada petunjuk Quran, udah tahu petunjuk agama, dia nggak jalanin, ya orang bodoh berarti. Jadi orang pintar itu bukan dari titel. Kita kadang-kadang suka terpaku orang bodoh itu dari titel. Nah ada perbedaan di sini menurut Pak Syekh Wahbah Zuhairi. Ketika orang berbuat kerusakan, akhir ayatnya walakin la yashurun. Ketika masalah iman, Allah bilang walakin la ya'lamun. Kamu nggak tahu, tapi ketika masalah kerusakan, kamu nggak nyadarin. Ketika masalah iman di akhir ayat itu walakin la ya'lamun. Kamu nggak tahu. Kenapa? Karena kerusakan itu satu perkara yang bisa dirasakan. Dan dia tidak akan bisa dirasakan kecuali kalau ditemuin. Contoh begini.
kita nebang-nebang pohon, ya kan? Bisa kerasa kerusakan nanti ada, tapi kita temuin dulu akibatnya. Gara-gara nebang pohon, akhirnya apa? Resepan nggak ada. Contoh, kita akan tahu akibatnya. Kerusakan itu dari akibat. Ini ada jalan ditutup, buat tutup supaya agak lebar, tutup. Akhirnya apa? Pas hujan gede, banjir. Baru kerasa, oh iya, gotnya kemarin gue tutup nggak jalan, tapi gue tutup lagi. Nah, artinya kerusakan itu perkara yang bisa dirasakan, tapi dia itu ditemuin dulu, baru bisa. Kalau udah ada akibat, baru bisa dirasakan. Nah, kalau iman, kenapa ketika mereka dikatakan, ayo beriman, sama seperti orang-orang itu pada beriman, mereka bilang, masa kami beriman malah itu orang-orang bodoh. Allah bilang, oh kamu yang bodoh. Tapi kamu nggak tahu kenapa? Karena iman itu adalah urusan hati. Ya, iman itu karena para ahli tafsir, al-iman, yang namanya iman itu adalah amrun qalbi, perkara hati kalau keimanan. Dan dia tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu dan pengetahuan. Misalnya gini, ketika saya katakan saya beriman kepada Allah, ini kan berarti hati, ini kan perkara hati. Hati saya beriman kepada Allah. Saya nggak akan bisa hati saya beriman kecuali saya bisa tahu dulu kenapa Allah itu harus saya imani. Kita kan selama ini saya beriman sama Nabi. Seharusnya kita bertanya, kenapa? Kenapa saya harus beriman kepada Nabi Muhammad? Kenapa saya harus beriman kepada Allah? Nah, kita tahu ilmunya. Oh, di dalam Quran disebutin bahwa kita itu disuruh beriman sama Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang hidupin kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih makan kita, yang ngertiin kita, yang hidupin kita. Oh, pantas saya harus beriman sama Allah, begitu. Jadi kita nggak mungkin orang saya beriman sama Allah, saya beriman sama Nabi, saya beriman. Harus tahu dulu kenapa harus beriman. Kenapa saya nggak boleh beriman sama pintu, sama rumah? Kenapa harus sama Allah? Kenapa saya nggak boleh beriman sama kuntilanak? Kenapa saya nggak boleh beriman kepada misalnya Nyi Roro Kidul? Kenapa saya harus beriman sama Allah? Cari tahu dulu. Nggak bisa yang namanya iman itu cuma ngomong saya beriman sama Allah. Ketika kita katakan saya beriman sama Nabi Muhammad, saya beriman Nabi Muhammad. Kenapa saya harus beriman sama Nabi? Oh, yang pertama karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk kita. Yang kedua, Nabi banyak mengajarkan kebaikan untuk kita. Nabi membawa Quran buat kita. Yang ketiga, Nabi memberikan akhlak yang baik buat kita. Yang keempat, Nabi bisa memberikan syafaat buat kita. Pantas Allah nyuruh saya beriman. Jadi ketika kita mengatakan saya beriman Nabi, bukan berarti kita masang fotonya, keluarganya, foto ini, tulisan Muhammad gede-gede. Bukan itu. Intisari dari keimanan Nabi adalah bagaimana kita itu bisa ngikutin Nabi. Oh iya ya, saya beriman Nabi. Kenapa? Begini Pak masalahnya. Kalau saya untuk masuk ke sorga udah pesimis, kecil harapan. Kita masuk sorga itu kecil harapan. Makanya saya berdoa itu kepada Allah, bukan pengen masuk surga. Ya doa masuk surga, tapi ada yang saya tekankan di balik doa itu. Apa? Ya Allah, saya ingin duduk bersanding dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingin bisa menatap wajahnya Nabi. Ya Allah, saya ingin meneguk sejuknya telaga Nabi. Ya Allah, saya ingin tinggal bersama Nabi di surganya. Kalau kita udah bisa duduk bersama Nabi, berarti udah masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, aduh dosanya udah banyak banget gitu. Kayaknya agak malu-malu dikit minta sama Allah. Tapi mintanya sama Nabi, jadi pakai taktiknya begitu. Ya Allah, saya pengen duduk di surga nanti sama Nabi. Udah pasti kalau kita pengen duduk sama Nabi, udah ada di surga. Gitu. Kalau ya Allah saya pengen masuk surga, aduh, kalau mikir dosa-dosanya kayaknya nggak pantas minta kayak gitu Pak Allah, itu udah nggak pantas. Makanya orang itu baca sholawat, orang itu baca marhaban, orang itu baca rawi dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka pengen nunjukkan sama Allah, saya cinta kepada Nabi. Tuh sejarah hidup Nabi, marhaban saya baca.
tuh